Oke, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan lihat kebun food estate yang mungkin pernah didengar oleh teman-teman semua nih. Nah, nanti kita lihat dan ikut salah satu warga. Oke, kita akan masuk ke Aduh kayaknya seru. Udah jikut tuh mai uang nah. Iya, dia dirasi. Ini berasi ya? Pakai dengan sukun pakai. Oke. Iya bujur kok menandalan tau. Nah, berarti dia lewat sini itu kita menjumpai bersalam dan itu dalamnya. Oke, kita udah sampai di perkebunan atau lahan food estate yang ditanami oleh warga. Nih, padi. Sana padi juga. Halo, Bu. Ya, Pak. Dan kita harus nyeker karena di sini becek kalau pakai sendal. Kalau pakai sendal malah nyangkut sendalnya. Mari kita berjalan sampai tuh kebun ibu atau pondok ibu di ujung sana. Dan ibu yang di ujung depan itu adalah ibu yang menggarap kebun ini sendiri. Nah, jadi ini ya, bisa dilihat bekas apa namanya, pembersihan dari ekskavator. Panas, terik, saatnya menggelap. Oke, ini sudah melewati rintangan tadi. Sebenarnya bukan rintangan sih, karena memang ada galian, jadi harus dilewati dan hati-hati banget. Untungnya sih memang ini cerah, jadi kayunya itu nggak licin. Tapi kalau hujan dijamin deh licin banget. Oke, ini dia pondok. Kalau kami manggilnya sih Mina, karena di sini kalau Mina itu artinya tante. Ini dia pondoknya. Jadi kalau setelah selesai nanam ataupun membersihkan padi-padi ini, biasanya Mina beristirahat di sini. Panas. Dan ini nih untuk padinya yang ditanam oleh warga ini merupakan disebut yaitu padi siam yang didapat dari bibitnya dari
Kapuas dan beberapa daerah di Katingan. Jadi mereka memang menggunakan bibit yang mereka anggap lebih tahan untuk daerah-daerah yang sering rawan banjir seperti ini. Dan ini padinya tuh berumur 8 bulanan dari sejak pembibitan baru mulai bisa memanen, atau kalau orang sini bisa bilang menggetem atau apa ya, kayak panen padinya ini sendiri. Dan ini sebenarnya salah satu kelompok saja ya. Jadi di sini ada banyak kelompok-kelompok, dan untuk di sini saja ini kelompoknya yang 30 orang. Kalau luasannya ya cukup luas dan memang belum semuanya tergarap ya. Karena memang di beberapa daerah atau tempat tuh kayak di situ ini yang agak dalam airnya itu belum bisa ditanami. Tapi yang pasti masyarakat atau kelompok ini sudah mencoba menanam yang masih bisa ditanami, karena ini memang kalau bisa dilihat air di sini cukup tinggi ya, karena ini memang musim hujan di bulan Februari di desa ini sendiri, dan mungkin juga bahkan di daerah-daerah yang lain, terutama di Kalimantan Tengah sih. Dan untuk cuaca panas banget. Jadi untuk teman-teman yang kesini pakai sunscreen, sunblock atau apalah, sunlight kalau ada. Nggak sih, tapi yang pasti di sini wajib bawa topi, bawa jaket, karena kalau ini aku sendiri memang ini lagi agak teduh, jadi makanya berani keluar. Kalau enggak mungkin lumayan terbakar nih karena panas banget. Dan kalau di sini cukup terbuka, dan di sini memang hutan. Ya sebenarnya ini mungkin masih hutan yang belum kelihatan hutan-hutan banget sih, karena memang kayunya cukup kecil-kecil dan belum begitu besar. Dan kemudian ini prediksi untuk panen itu di bulan 4, jadi masih sekitar 1,5 bulan lagi padi ini akan mulai kelihatan bulirnya, dan mungkin saat panennya tuh di bulan 4 nanti gitu. Dan semoga nanti ada waktu kita bisa lihat ke sini lagi perkembangan padi ini gitu. Dan padi ini bener-bener cukup banyak gitu anak-anaknya gitu. Kalau bisa dilihat nih, ini cukup padat biji dari anak-anaknya sendiri gitu. Dan bahkan menurut informasi juga tadi bahwa kalau padi ini dipupuk dengan urea itu malah semakin banyak anak dari padi ini sendiri gitu. Jadi memang harus diperhatikan juga, mungkin kalau teman-teman yang pertanian lebih paham ya, pupuk mana aja yang dipakai dalam masa pertumbuhan, terus kemudian juga dalam masa untuk berkembang atau saatnya untuk mengeluarkan bulir-bulir padi ini sendiri gitu. Dan memang kalau ini sih tidak dipupuk sama sekali dari awal, karena memang ini lahan baru buka ya, jadi sangat mineral atau unsur hara di dalamnya itu belum dipakai banyak, atau masih cukup untuk penanaman ini dan tidak perlu ditambah pupuk. Dan ini bisa menjadi salah satu hal yang baik karena tidak perlu menambah biaya untuk pembersihan, bukan untuk pembersihan sih, tapi untuk penambahan unsur hara di tanah ini sendiri. Nah, jadi bisa dilihat ya, jadi jalannya memang kayak gini. Itu di situ ada kubangan lagi, di sana bahkan harus pakai kayu baru kita bisa masuk ke pondok, dianggap saja kelompok atau pondoknya teman-teman di kelompok ini. Dan bahkan di ujung sana tuh harus berjalan dari ujung sana yang ada tenda biru itu sampai sana, ya mungkin sekitar 300-400 meter. Tapi dengan kondisi jalanan seperti ini pasti tidak begitu mudah ya melewatinya, apalagi ini musim hujan. Jadi bisa dilihat bisa sampai terprosok seperti ini jalanan kita untuk menuju kebun. Jadi makanya tidak perlu menggunakan sendal supaya tidak terprosok lebih dalam dan sendal kita malah bisa putus. Langkah lebih baiknya kalau mau bisa menggunakan sepatu boot. Ini tim My Trip My Nyemplung
Tambohos Mina. Mina tambohos. Ini pemain ini gini. Oke, ini ambil kayu untuk kita nyebrang. Haram, sangat mudah. Seperti itu caranya, pakai kayu. Hujan lebat, kabur, kabur. Oke, setelah hujan, saatnya makan mie nih. Nah, ini nih mantep nih kalau di di pondok-pondok nih. Pakai kayu bakar. Aroma kalau bikin kopi, bikin makanan tuh enak banget. Ada gosong-gosong aroma terbakar. Oke, ini setelah hujan lebat, lanjut lagi perjalanan dengan ibu negara. Ini becek, nggak ada ojek, jukung. Oke, ini tadi yang kayu sudah kita masukin, kita lewatin ulang dan ternyata sangat mudah. Mudah banget. Pernah ingat slogan itu? Mudah banget. Indra Kents. Ini supaya aman harus ada dua, jadi ini tidak terguling. Oke, seperti itulah cara kita supaya nggak terguling, kayunya diganjal. Kalau terguling, nyemplung. Ternyata mereka itu nanam padi itu di sini ya, Pan ya. Ya, ini di jalur antara. Kita pikir sungai ini. Jadi di sini tuh kayaknya untuk jalan sama nanam sayur gitu. Untuk yang tinggi ini nanam sayur yang nggak bisa terendam. Padi-padi. Nah, di padi-padi itu di tengah. Nah, untuk yang kosong-kosong kayak gini nih antara kemungkinan agak dalam atau memang kemarin itu belum ditanami. Tapi kemungkinan besar sih kayaknya agak dalam dikit ya. Ini karena ini padinya ini memang belum ditanam, Pan. Oh, belum ditanam. Ya, ini nanti dicabut lagi kata Mina yang tadi. Mm-mm. Ini dicabut, habis itu dipisah-pisahin lagi baru ditanam ulang. Oh, gitu. Itu info yang dari Mina. Oke, jadi dicabut. Ini kan banyak banget nih. Nih lihat ya. Satu batang tuh banyak banget. Nanti dibagi. Di situ baru ditanam ulang di samping-sampingnya. Jadi nanti ada yang sudah panen dan ada yang belum dipanen. Seperti itu. Nah, jadi ini setiap hampir ada jalan sedikit, ada jembatan kayu yang darurat seperti ini. Ini kalau hujan hancur nih, bisa jatuh. Nah, jadi itu ya, banyak kayu-kayu untuk melewati setiap genangan-genangan air. Bukan genangan masa lalu ya. Oke, lanjut. Dan ini terlihat ada batas ini hutan. Walaupun kayunya belum begitu besar-besar ya. Sebelah sana tempat penanaman dari food estate juga ini.
Jadi ini salah satu program pemerintah yang bisa kita lihat berjalan di sini. Walaupun kalau dibilang berhasil secara total ataupun tidak, boleh aja di searching di internet atau seperti apa, khususnya ini di Desa Pilang ya. Ini pondok masyarakatnya tuh di atas air gini, di atas tempat untuk penanaman padi, walaupun memang belum ditanam nih. Nah ini jadi kayak tempat penanamannya nih campur gitu ya. Ini ada lombok, ada terong, ini ada ubi, ini ada kayaknya sih kacang, ini ada kelapa. Jadi campur tetapi dengan jarak yang cukup bagus, jadi kayak nggak akan berebut nutrisi mereka. Dan ini kan tanahnya subur banget karena disisihkan dari kiri kanannya. Ini teman-teman yang belum ditanam, jadi kayak gini kosong, tengahnya ini pun masih banyak semak. Tapi ya memang karena keterbatasan mungkin waktu dan apa, Aku pun ketemu ini. keterbatasan waktu dan lain sebagainya, jadi ini belum tergarap nih. Jadi sampai sana itu ini semuanya. Nih hasil kebun Mina nih. Wah, Đây bấy nhỏ mà. iyalah. Con rau vào. Ini hasil kebun Mina. Ada kacang panjang guys. Ada Kacang- ini. Kacang panjangnya merah ya. Nah ini merah, merahnya enak biasanya. Ini namanya kacang panjang. Kacang panjang ala itu namanya. À, kacang Ya sebut aja kacang panjang merah lah. Ya ini ubi. Nah, Ubi sebut li. aja ini ubi jalar warna merah. đây bấy nhỏ. Panas. Sebut saja Sulur. sulur, lantar. Lalu kita apa lagi lah? Ya beginilah. Ini ada. Oh yes, di sini juga ada sawi. Guys. Ini sawi. Sawi, ya sawi deh. Oke, lihat mendung. Jadi kita harus kembali supaya nggak kehujanan, ini masih di kebun warga. Dan demikianlah perjalanan kita melihat kebun-kebun sawah food estate. Kalau teman-teman nggak tahu program food estate, searching aja ya. Dan semoga ini menambah wawasan teman-teman terkait perkembangan penanaman, walaupun ini hanya di satu tempat ya. Tapi setidaknya di sini sudah berjalan dan semoga bisa membuahkan hasil yang baik untuk masyarakat dan tentunya bisa terus berlanjut harapannya. Dan akhir kata sampai jumpa.